Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala karena siang hari ini kita sudah bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih atas kesempatannya rekan-rekan dari KNPI ini yang punya hajat hari ini. Jadi dalam rangka festival akhir tahun DPD KNPI Kota Bogor bersama dengan Perum Pasar Pakuan Jaya mengadakan acara festival akhir tahun. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul di sini untuk berbagi ilmu, sharing pendapat dan memberikan masukan-masukan tentunya yang positif bagi pembangunan Kota Bogor yang kita cintai. Hari ini kita akan talk show dengan tema pembangunan ekonomi, peningkatan ekonomi pembangunan Kota Bogor. Bapak dan Ibu dan para narasumber, kita ngobrol aja lah Pak Dirut ya. Yang penting kita itu kan, kalau kata orang itu apa yang kita bisa lakukan untuk Kota Bogor ini. Jadi jangan tanya apa yang Kota Bogor untuk kita berikan kepada kita. Setuju ya Bung ya? Jadi kita lebih pada diskusi dengan segala potensi yang kita punya nih ya, dari masing-masing peran dan keterwakilannya di masyarakat. Kita lebih berpikir gimana kita bisa berbuat sesuatu lah untuk Kota Bogor ya. Kota Bogor kalau dalam tinjauan perspektifnya dari 2 tahun ke belakang ini kelihatannya sih kalau dari segi ekonomi fine-fine aja ya, doing fine lah ya. Pertumbuhan ekonominya kalau saya lihat itu masih di atas 5%. Kemudian angka penganggurannya juga bisa ditekan ya. Kemudian angka PHK-nya juga masih di bawah 3%. Jadi saya pikir kondisi Kota Bogor secara umum masih dalam keadaan baik. Jadi ya kita juga bersyukurlah terutama kepada Tuhan Yang Maha Esa masih diberikan perlindungan Kota Bogor ini. Tentunya juga dengan peran dari pemerintah daerah juga yang cukup maksimal lah. Dalam penanganan COVID juga Kota Bogor boleh dibilang baik, dan saya membaca berita itu memang apa yang dilakukan oleh Satgas Covid itu boleh dibilang salah satu yang baik lah, yang terbaik lah di Indonesia ini. Berikan tepuk tangan dulu untuk Kota Bogor yang kita cintai. Bapak dan Ibu hadirin, hari ini kita akan mencoba berbincang-bincang, berdiskusi mengenai peningkatan ekonomi Kota Bogor. Dan hari ini sudah hadir para pembicara yang memang cukup berkompeten ya di bidangnya ya. Yang pertama itu ada Kang Felix nih. Kang Felix ini adalah wakil ketua organisasi ya di Kadin Kota Bogor. Tepuk tangan dulu untuk Bung Felix ya. Terima kasih Bung Felix sudah bisa hadir. Kemudian maaf, harusnya yang pertama itu yang punya rumah dulu nih. Yang punya rumah dulu. Aduh, ini yang punya rumah dulu nih, sebelumnya saya sapa dulu nih. Aduh, sahabat saya sama-sama di organisasi ya di Kadin dulu, yang kita hormati dan kita banggakan Direktur Utama Perum ya. Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor, Pak Insinyur Muzakir. Terima kasih. Kemudian yang berikutnya adalah Teknisa ya. Teknisa ini adalah dari HIPMI ya, dari HIPMI. HIPMI itu adalah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia yang dulu diketuai oleh Pak Muzakir. Selamat datang Pak Teknisa. Terima kasih waktunya sudah bisa hadir ya. Kemudian selanjutnya adalah tokoh pemuda. Ini juga saya udah kenal udah lama juga. Merupakan salah satu penggerak dari
pergerakan mahasiswa di Kota Bogor. Aktif di kegiatan pemuda ya, di KNPI, sekarang jadi sekjen. Bung Rudi apa saya lupa namanya tuh. Pokoknya Bung Rudi lah ya. Tepuk tangan untuk Bung Rudi dan KNPI-nya. Jadi kita ini mau ngobrol-ngobrol aja sih Bung Felix ya. Jadi kita melihat perkembangan kota ini, kita ingin tahu juga menurut teman-teman ini, pembangunan ini sekarang sudah sesuai dengan harapan apa belum? Terus kalau kita bicara ke peningkatan ekonomi, dampaknya, impactnya itu ke peningkatan ekonomi itu, apa yang dilakukan oleh pemerintah kota itu sudah sesuai apa belum? Nah kita pengen diskusi lah soal ini. Tapi sebelumnya kita memang mungkin pengen dengar dulu dari Pak Dirut nih ya. Ya karena Pak Dirut nih kan sehari-hari berbaur lah dengan pemerintah kota ya, dan tahu apa arah kebijakannya dari pemerintah kota ini ya. Mau dibawa kemana itu kayak lagu itu ya. Mau dibawa kemana ini Kota Bogor ini di tahun 2022 ini ya. Setelah dengan capaian-capaian yang terjadi di tahun 2021 ya, kalau menurut kami sih ya so far so good lah ya. Artinya kalau dari indikator-indikator tadi Pak Dirut ya, kalau dari pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, angka pengangguran, angka PHK dan lain sebagainya. Tapi kita semua berharap sesuai judul ke peningkatan ekonomi, Kota Bogor ini ke depan ini akan dibawa ke arah mana, dan harapannya itu sektor-sektor mana saja yang menjadi skala prioritas. Mangga Pak Dirut silakan untuk sebagai informasi awal lah buat kita. Silakan ya, Pak Dirut. Baik, terima kasih Kang Erik, rekan-rekan semua, rekan-rekan KNPI beserta hadirin semua. Jadi kalau kita bicara Kota Bogor mungkin kita bicara 2022 dan ke depan itu mungkin beberapa tahun lagi. Jadi yang harus kita ingat, Kota Bogor sangat seksi sekarang. Kenapa? Karena kita jadi ibu kota juga. Pak Jokowi kan 7 hari selalu ada di Bogor. Jadi kita bagian dari VVIP ya, ada di Kota Bogor. Nah, ke depan problemnya yang harus kita juga pikirkan dari sekarang, apakah 2 tahun, 3 tahun atau 5 tahun ke depan istana pindah, bagaimana nasib Kota Bogor? Yang ini menurut saya sih dari sekarang jadi PR kita bersama. Karena semua pola Istana akan berubah. Mungkin pindah kali Pak Dirut. Kenapa? Istana pindah maksudnya? Istana tidak pindah, tapi Pak Presiden siapapun nanti tidak, kemungkinan besar tidak mungkin lagi tinggal di Kota Bogor. Iya, iya. Nah jadi ibu kota pindah, secara otomatis apa? Sektor-sektor yang lain saling mempengaruhi. Salah satunya adalah perhotelan. Akupansi hotel Kota Bogor sekarang rata-rata di atas 80-90%, malah banyak hotel yang di atas 100%. Karena kenapa? Karena kementerian, BUMN atau apapun pasti rapatnya di Kota Bogor. Nah ini gak bisa kita pungkiri salah satunya ini. Nah bagaimana nasib, kan hotel itu mempengaruhi restoran, tempat-tempat hiburan lain yang ada di Kota Bogor kan pasti akan berpengaruh. Nah kalau istana nanti pindah ke Kalimantan, nah bagaimana kita pikirkan gak dari sekarang. Ini makanya saya senang bicara hari ini, ada Kadin, ada HIPMI, wah bisa selesai ini barang kan. Nah jadi yang harus kita pikirkan di saat pindah, kita mau jadi apa, Kota Bogor mau kemana. Nah jadi yang kalau analisa saya, kebetulan saya sekarang di BUMD, yang harus kita perkuat adalah internal kita. Jadi daya wisata ke Kota Bogor ini harus diciptakan dari sekarang. Makanya dari sisi pemerintah juga yang dilakukan apa? Alun-alun dibuat, dibagusin, taman, terus tempat-tempat wisata yang lain, Mulia Harja, terus yang Sifor, kan banyak tempat-tempat wisata yang dibuat dan diciptakan. Kita masih ada waktu beberapa tahun ke depan untuk menyiapkan sarana ini, sehingga Bogor jadi daya tarik juga untuk wisata-wisata lain yang ada di Indonesia. Kalau sekarang yang paling seksi apa? Yogyakarta, Semarang, Solo ini jadi tinggi sekali untuk wisatawan. Tapi Kota Bogor kita belum ke sana.
Jadi Kota Bogor jadi hanya sebagai persinggahan. Dan sekarang di Topang kita rame, kita penuh karena yang tadi saya sampaikan, karena faktor rapat-rapat ada di Bogor. Nah ini juga mungkin kalau saran saya Kang Erik ya, dari Kadin, dari MI, kita ini harus sering duduk bareng semua kepentingan, semua stakeholder untuk membicarakan ini. Apa langkah jangka pendek harus kita lakukan apa? Langkah panjang apa? Yang pasti ke depan akan ke sana. Nah begitu juga yang berhubungan dengan kami pengelola BUMD. Pasar kalau dulu kan identiknya yang belanja emak-emak, asisten rumah tangga. Nah 2 tahun kami jadi direksi kita rubah. Pasar yang harus kita buat juga ramah terhadap anak muda. Jadi jangan yang tua-tua aja yang belanja di pasar, anak muda, ibu-ibu muda juga mau belanja ke pasar. Jadi ya contohnya Blok F ini ya, kita bikin satu pasar sebagai pasar percontohan, walaupun ini juga belum optimal. Maaf Pak Dirut, bisa nggak kasih kita ini ya, tahun 2021 itu sebetulnya arah kebijakannya ke arah mana sih kalau dari Pemkot itu pembangunannya? Meskipun tadi sudah disinggung ya ke arah pariwisata ya. Iya, jadi memang sebenarnya dari beberapa tahun ke depan Pemkot itu bergeraknya ke arah wisata. Jadi kita mau nggak mau harus jadi kota jasa. Makanya kalau kita lihat di Panduraya dan sekitarnya berapa banyak resto-resto yang tumbuh, restoran ya. Jadi ini kan jadi daya tarik. Orang tidak harus ke Bandung, ke Bogor aja udah cukup untuk berbelanja. Ataupun orang boleh main golf di mana aja, tapi tetap singgah di Bogor untuk makan. Nah jadi ini yang mungkin dari sisi pengusaha ini harus dipikirkan. Banyak celah, banyak peluang untuk 2022 bisa kita lakukan. Nah juga Pak Wali juga selalu menyampaikan kan, jangan istilahnya hanya kita terpaku dengan anggaran APBD. Karena kenapa? Banyak banget kuih di luar yang bisa kita lakukan. Yang penting bagaimana kita buka mata, bagaimana kita kolaborasi dengan bagian-bagian lain sehingga ini menciptakan bisnis yang besar yang ada di Kota Bogor. Jadi 2021 itu penyiapan infrastruktur untuk menunjang sektor-sektor pariwisata tadi ya Pak Dirut ya? Oke. Terus kalau dari sektor lainnya ada ini? Ya kalau yang lebih banyak kan tahun ini emang kita kan kena COVID. Iya. Jadi anggaran-anggaran juga refocusing lebih banyak. Makanya juga pemerintah juga harus mencari dana, misalnya contohnya dana PEN, dana pinjaman ya. Ya karena kenapa ini satu keharusan yang harus dilakukan karena menjadi program-program prioritas yang harus dilakukan. Jadi ini juga program mulai tahun 2022 harus ada pasar di tiap kecamatan. Nah kita juga tahun 2022 akan lakukan revitalisasi beberapa pasar. Nah, jadi terus yang berikutnya Pemkot juga dapat dana lahan hibah. Oh iya yang lahan hibah kan. Jadi nanti juga mungkin ya harus dipikirkan pemerintahan Kota Bogor akan terpusat di satu titik. Iya. Ini kan juga akan ada proses pembangunan, proses pemindahan lain-lain. Nah, begitu juga dengan lahan lain yang diserahkan ke Pemkot yang kami lihat ini juga memungkinkan buat potensi buat sisi kita dari sisi bisnis ya, biar ekonomi juga bisa tumbuh ke depan. Nah, jadi mungkin apakah nanti dikerjasamakan, apakah nanti itu di PMP-kan ke BUMD yang kerjasamakan dengan pihak swasta dan memungkinkan hal-hal ini kita lakukan di tahun 2022. Pak Dirut mungkin bisa kasih bocoran nggak tahun depan tuh mungkin ada proyek-proyek yang sifatnya ikonik juga nggak buat Kota Bogor? Kayak misalnya kalau tahun 2001 kan ada alun-alun ya, terus ada pedestrian Surya Kencana, terus ada transportasi dan sebagainya itu. Kira-kira ada di tahun 2022 ini ada yang ini enggak yang menarik gitu. Maksudnya buat warga Bogor nih supaya tahu. Ya, yang pasti yang tadi saya sampaikan kelanjutan program pasar akan ada di tiap kecamatan. Okay. Terus dari sisi sektor pendidikan juga jalan terus kan anggaran juga besar. Terus dari sisi infrastruktur ya mungkin yang tidak bisa dijalankan di tahun ini kan secara otomatis akan di 2022 atau akan dilanjutkan di 2023. Misalnya apakah pembangunan jalan yang di Otista, terus di beberapa titik-titik yang lain ya. Jadi yang hemat kami sih ke depan Pemkot juga terus berkomitmen bagaimana pembangunan Kota Bogor ini terus naik gitu. Kalau pasar Pak Dirut bisa kasih bocoran tahun 2002 itu
ada berapa pasar yang akan direvitalisasi ya? Jadi pembangunan pasar sendiri kita ada 2 kategori, Gitu ya. menggunakan anggaran PMP dan kita kerjasamakan. Jadi kalau PMP yang akan kita bangun Pamoyanan, pada Suka atau dikenal Cumpok, itu menggunakan dana PMP, terus kita bekerja sama atau menggandeng para investor, Pasar Merdeka, Sukasari sama Jambu 2. Nah nanti kita insya Allah dilanjutkan di tahun berikutnya, di saat Sukasari dan Jambu 2 sudah selesai, akan kita ubah alih fungsi Pasar Bogor dan Plaza Bogor. Jadi PR kita bersama Kota Bogor kan selalu kita tidak punya lahan untuk parkir. Sekian hektar kebun raya parkirnya di mana? Iya betul. Parkirnya di jalan. Jadi kan jadi beban dari Kota Bogor. Jadi kita akan nanti menciptakan satu titik. Jadi orang mau ke kebun raya, mau jalan-jalan di Bogor, parkir mobilnya atau parkir busnya juga kita siapkan di Pasar Bogor. Nanti akan kita alihkan ke sana. Memang parkir ini menjadi persoalan yang cukup krusial ya di Kota Bogor ya. Iya. Karena lahannya cuman segitu-gitunya, yang datang banyak ya, terus ya memang nggak tersedia gitu. Termasuk ini Pak Ketua, kemarin kan di alun-alun dibuka. Iya. Ini juga jadi sorotan kan dari sekian pengunjung ya. Pengunjung di Kota Bogor kan nggak ada, kita nggak punya alun-alun, baru ada sekarang kan, baru ada kemarin diresmikan tanggal 17 Desember. Jadi bisa kebayang animo masyarakat untuk mengunjungi alun-alun, tapi sarana lain belum ada, parkirnya belum ada. Nah maka kami juga tadi pagi koordinasi bagaimana nanti menyambut di saat dibuka kembali alun-alun, masyarakat yang mau mengunjungi parkirnya di mana. Jadi kita akan siapkan parkirnya kita di blok F sini, di blok AB dan mungkin di blok CD. Jadi mau nggak mau maka akan kita arahkan masyarakat harus sedikit capek. Parkirnya ya kita siapkan tempat, jangan parkir di jalan. Kalau parkir di jalan akan rame, nanti bisa-bisa di stop sama Pak Polisi. Jadi PR lagi. Nah, jadi kita coba sementara hitungan kita sih di kawasan sini ada parkir motor ada bisa 4.000. Di sini ya? Di sini. Parkir mobil memang tidak terlalu banyak. Parkir mobil hanya sekitar 100-an. Jadi 4.000 motor, 100 mobil rasanya sih sudah bisa membantu para pengunjung yang akan nanti bermain di alun-alun. Jadi masih di seputar sektor pariwisata lah ya Pak Dirut ya. Jadi peluangnya masih banyak di Bogor. Tentunya harapannya lokasi-lokasi yang sifatnya bernuansa desa tadi ya. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Pak Dirut. Wah, luar biasa nih. Nah sekarang saya mau nanya nih, ini pelaku-pelaku bisnisnya nih, ini jujur aja tanya ya. Saya jawabnya jujur aja nih Felix nih. Sebagai orang Bogor ya, pertanyaannya sama nih pertanyaan saya. Kira-kira dengan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah kota ya, dengan segala kiatnya itu udah ini belum? Maksudnya udah sesuai target atau belum? Udah puas belum Felix dengan kalau ngelihat perkembangan Kota Bogor ini selama tahun 2021 aja? Ya, dari Felix dulu deh. Oke, terima kasih. Kanda cek ya. Kalau pertanyaannya sudah puas atau belum, tentu baiknya sih kita jangan puas ya, karena kan harus ada terus ruang celah untuk terus berkembang. Karena sejatinya kan pembangunan ini akan terus ada linear dengan peradaban, perkembangan maju ke depan apa segala macam. Jadi belum puas sih, tapi apakah ada yang bisa diapresiasi tahun 2021 ini? Ada lah, banyak gitu kan. Karena yang saya lihat kan sekarang fokusnya 3 ya, kayak pemerintah Kota Bogor. Kalau dalam catatan kita dan sering diskusikan di teman-teman di Kadin, satu emang adalah infrastruktur. Memasifkan pembangunan infrastruktur. Terus yang kedua juga kan ada penataan yang cukup menggetarkan, yaitu dunia transportasi kan. Angkot yang awalnya itu sangat image Kota Bogor kan sangat sulit dilepaskan dengan angkot, sekarang coba ditata juga dengan bis kita itu kan, segala macam 3 jadi 1, halte-halte mulai dibangun gitu kan. Terus yang ketiga adalah bagaimana pembangunan di pinggiran yang tujuannya untuk meraih destinasi wisata. Tadi disebut sama Pak Muzakir misalnya di Mulia Harja, Ciarasas, kayak kemarin juga kita
di Kampung Perca juga baru launching dan lain-lain lah. Yang sifatnya itu menggiring destinasi wisata yang awalnya itu hanya di pusat kota menjadi ke pinggiran. Nah 3 ini kayaknya udah dimulai nih. Sambil di sisi lain tadi Perumdanya juga udah mulai, BUMD-nya udah berubah jadi Perumda kan. Perumda itu kan artinya ada kemungkinan perusahaan itu memperluas sektor bisnisnya yang bukan hanya core-nya kan. Nah ini kan juga inovasi ya saya kira. Nah jadi itu mungkin apresiasinya lah terhadap ikhtiar Pemkot. Jadi puas tapi tidak boleh cepat puas gitu ya. Iya betul, karena kan ini harus ada feedbacknya juga. Karena gini Kanda, karena ini kan baru awalnya ya. Awal kita kan harus melihat kepada perkembangannya feedback. Misalnya gini, infrastruktur ada yang dibangun tadi dengan dana PEN. Pemulihan ekonomi nasional sumbernya tentu kan tujuannya adalah ekonomi pulih. Nah pembangunan infrastruktur ini kan kalau dilihat dalam jangka waktu kan rata-rata paling 2 bulan 3 bulan. Ada emang efek ekonominya, misalnya ada tenaga kerja yang terserap, ada material yang dibeli, ada UMKM yang hidup biasanya selama proses pembangunan karena harus beli makan, minum, rokok dan lain sebagainya. Nah tapi kan untuk kedepannya kemudian dengan angka yang fantastis ini raihan kepada PAD bagaimana? Nah ini kan yang harus nanti dikawal sama teman-teman KNPI juga, sama Kadin, HIPMI dan lain sebagainya kan. Terus misalnya Perumda juga misalnya dengan PMP-nya. Nah ini kan penyertaan modal pemerintah menggunakan dana APBD. Feedbacknya kemudian apa? Nah ini yang harus nanti kita sama-sama. Nah setelah itu baru kita bisa bicara nanti, oh ini puas, ini kurang puas, ini cukup gitu kan. Kalau dari kaitannya ke peningkatan ekonominya itu gimana kira-kira? Udah ini belum? Udah kan gencar nih infrastruktur nih. Kalau peningkatan ekonominya gimana? Udah ini belum? Udah sesuai harapan belum? Ya kalau yang existing, pengamatan Kadin aja. Kalau yang existing sekarang emang otomatis ya, tapi itu juga bukan karena sifatnya policy yang disengaja kemudian efeknya itu ekonomi itu meningkat. Tapi emang ada natural kan. Natural pasca pandemi ini kan emang akhirnya membuat mobilitas manusia yang tadinya terbatasi kemudian jadi kayak pecah bisul gitu loh. Langsung rame gitu kan. Makanya tadi efeknya ke sektor wisata misalnya perhotelan, restoran dan lain sebagainya ini bukan cuma weekend nih sekarang. Rame gitu semua. Ya kan. Nah, ini kan karena memang efek yang tidak bisa dihindari, tapi dari sisi policy sendiri yang Kota Bogor lakukan ini mencoba menyambut ini sebenarnya. Nah, jadi arah ke sana ada, tapi apakah sudah optimal apa belum? Kita masih melihat. Melihat. Jadi dampak dari kegiatan infrastruktur yang cukup masif ini di Kota Bogor, arah peningkatan ekonominya terlihat ya? Ya ada. Terlihat ya? Ada. Dengan nilai 7 tadi? Ya 7,5 boleh. 7,5. Naik lagi karena dapat pencerahan tadi dari Pak Mujak. Nanti gak tahu kalau Bang Rudi ngomong, ini mungkin nambah lagi nih. Baik, tepuk tangan untuk Bung Felix dari Kadin Kota Bogor. Waduh, seorang pengusaha muda yang cukup energik nih. Sekarang Mbak Nisa, pertanyaannya sama. Menurut Mbak Nisa orang Bogor bukan ya? Saya dari SMA di Bogor. SMA di Bogor ya. SMA jadi kalau lihat Bogor itu gimana Mbak Nisa sekarang? Apa tanggapannya gimana Bogor ini? Ya kalau ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya. Kalau bicara pertumbuhan Kota Bogor ya saya bisa katakan pasti ada terjadi pertumbuhan gitu ya. Cuman permasalahannya adalah mungkin kalau tadi bicara puas atau tidak puas juga sedikit banyak saya pikir hampir sama jawabannya dengan Kang Felix gitu. Tapi apa yang mungkin akan saya sampaikan dalam hal ini menyambut tadi pembicaraan dari Pak Dirut terkait kita sebagai saya kan mewakili organisasi pengusaha gitu ya. Mungkin apa yang bisa kami lakukan yaitu kami akan dorong pengusaha-pengusaha Kota Bogor. HIPMI ini juga rencana juga kita akan mulai dari tahap sekolah kita akan lakukan program HIPMI Goes to School. Artinya membuka mata dari para anak-anak sekolah ini jangan hanya terpaku kepada setelah sekolah nanti cari kerja, tapi ayo kita malah ciptakan lapangan pekerjaan itu sendiri kan gitu. Kita juga selain daripada menciptakan mengajak para anak sekolah ini juga untuk mulai berpikir soal membuka lapangan pekerjaan, kita juga ingin berkolaborasi sebenarnya Kang Erik. Berkolaborasi itu apa sih? Artinya anak-anak sekolah ini juga jangan sampai nanti mereka sekolah ternyata industri yang skill-skillnya nggak masuk sama industri-industri yang memang ada gitu.
Kemarin kita juga habis diskusi juga sama Ibnu Khaldun ya, Universitas Ibnu Khaldun, kemana sih era potensi bisnis di kemudian hari, karena kan kita menyambut era society 5.0 di mana nanti teknologi digital itu sangat berpengaruh sebenarnya. Nah ini jangan sampai peran-peran manusia hilang karena kita nggak punya skill di situ gitu kan. Nah tapi memang tetap aja kan kita harus mengikuti kebijakan pemerintah kota di mana memang nantinya kan juga dari pemerintah Kota Bogor ini ke arah kota wisata. Nah ini mungkin brandingnya Kang Erik yang mungkin harus lebih benar-benar ditingkatkan lagi jadi kota wisata, kota heritage ya. Peninggalan dan segala macam. Nah itu saya pikir sih lebih kepada brandingnya. Nanti HIPMI yang akan dorong pengusaha-pengusahanya gitu. Kalau pertanyaannya sama sih, maksudnya dengan apa yang dilakukan itu sudah sesuai harapan apa belum? Tahun 2021 itu. Apa yang dilakukan Pemkot itu sudah sesuai harapan apa belum? Ya. Saya pikir sih sampai saat ini terutama kan permasalahan kita kemarin memang mungkin masalah pandemi ya Kang Erik. Dan apa yang dilakukan pemerintah kota rasanya sih cukup tanggap gitu ya, cepat karena kan memang target vaksinasinya juga tercapai saya pikir gitu. Jadi akhirnya dengan begitu kan roda perekonomian bisa berjalan kembali gitu. Walaupun sih saya belum tahu nih apakah memang sudah ada surplus atau masih defisit di kuartal sekarang ini. Nah ini tapi apapun itu saya pikir memang ini sudah ada perputaran karena kan memang dari sisi infrastruktur kesehatan juga udah mulai membaik juga gitu. Jadi we are doing fine lah menurut Mbak Nisa ya di Kota Bogor ya. So far ya. Pak Dirut mungkin sedikit ada di angka itu ya. Kita ini sekarang surplus apa minus sih di neraca ininya Kota Bogor ini? Iya. Kalau saya juga agak kurang hafal sih. Detailnya sih saya belum paham ya. Karena memang closing 2021 juga belum ya. Ya cuman kalau kami memandang sih 2021 walaupun refocusing anggaran, berapa banyak anggaran yang harus dialokasikan buat pandemi. Kita kan kalau bicara sekarang jangan lupa juga bagaimana kondisi Kota Bogor bulan Juli, bulan Agustus. Kita dulu cari sampai berdarah-darah itu ya itunya ya anggaran ya. Ya jadi dalam artian enggak gampang, tapi ya alhamdulillah kondisi Kota Bogor juga sangat baik kan. Sekarang juga yang positif COVID dari 1,3 juta masyarakat kita hanya 10 orang. Jadi ini angka yang luar biasa dan beberapa hari ke sini tidak ada penambahan kasus. Jadi nol terus. Kita juga berharap ke depan akan baik. Tapi ya apa yang dikerjakan, apa yang diperbuat oleh Kota Bogor juga rasanya juga banyak ya. Dari segala sektor, pendidikan, sektor jasa, transportasi. Kita juga kan sekarang transportasi sudah ada bis kita yang sudah beroperasi juga akhir tahun ini dan kita harapkan ke depan ini juga akan berlanjut. Tujuan akhir apa? Biar Kota Bogor lebih rapi, lebih tertata, wisatanya juga mau masuk. Teman-teman pengusaha juga yang mau investasi juga ada kenyamanan dan istilahnya ada pergerakannya ke atas bukan ke bawah gitu. Nah jadi sorry itu angkot tuh nanti mau dihilangin semua apa gimana sih Pak Dir? Bertahap. Ya, tapi nantinya kan angkot itu hilang itu nggak rasanya sih harus kan angkot kita sebelumnya tidak terlalu banyak. Sekarang terkesan angkot Kota Bogor banyak karena kan dari rutenya kabupaten juga. Nah kalau kita kan, saya lupa ya angkanya kalau nggak salah 3.000-an atau 3.400. Nah ini karena calon kandidat waktu itu datanya harus lebih update. jadi nanti kan 3 angkot akan dihilangkan menjadi 1 bis. 3 angkot menjadi 1 bis. Nah, dan ini juga udah di beberapa rute ya udah mulai jalan 6 ya. Ya jadi ya kita berharap tahun depan juga berproses penambahan kan lebih nyaman. Betul. Jadi masyarakat juga yang naik angkot. Tujuannya sebenarnya ini bukan hanya buat masyarakat. Tujuan ke depan juga buat wisata. Jadi wisata mau akses kemana-mana di Kota Bogor aman. Oh iya itu maksudnya ya. Busnya pakai AC, bayarnya juga nggak mahal kan.
akses. Mungkin nanti kalau mau wisata di Kota Bogor parkirnya di Botani aja gitu ya, kemana-mananya naik bis kita itu bisa, gitu, maksudnya gitu kan? Bisa, jadi maka kan Turken itu akan dijadikan kota yang keren lah, mirip Braga yang ada di Bandung kan. Jadi nanti kiri kanannya kafe, jadi orang bisa jadi parkir mobil tinggal jalan kaki. Iya. Jalan kaki pedestriannya udah bagus, mau di kanan mau di kiri. Mampir ke coffee shop, ngopi, ngobrol, segala macam. Nah, jadi ini sih yang sebenarnya yang mulai dari sekarang diciptakan. Nah, tujuan akhirnya apa? Di saat nantinya segala hal bukan terburuk juga sebenarnya, tapi bagi kita kan jadi rasanya jadi terburuk kan. Jadi hal nanti juga perubahan drastis, kita udah siap. Oh gitu. Iya. Nah, sekarang ke Kang Rudi nih, tokoh pemuda nih. Biasanya kalau tokoh pemuda itu agak kencang nih ininya nih. Gasnya nih. Kontra sedikit ya. Gimana menurut Kang Rudi, apa yang sudah kita refleksi aja ya 2021 nih, apa yang sudah dilakukan Pemkot ini menurut Kang Rudi sudah sesuai harapan apa enggak? Terutama sesuai harapan pemuda lah gitu ya. Ya, terima kasih. Silakan, terima kasih Kang Erik. Ya. Yang terhormat ke Dirut Perumda PD Pasar Pakuan Jaya, PD Pakuan Jaya, teman-teman dari HIPMI dan Kadin dan semua para hadirin. Izin karena ketua sedang ada acara di luar, jadi mewakilkan kepada saya untuk acara hari ini. Pada prinsipnya kalau berbicara refleksi akhir tahun 2021, saya lebih banyak menyikapi Kota Bogor ini sudah 2 periode kepemimpinan, yang mana wali kota hari ini ya sudah menjabat hampir di 2 periode. Karena saya tinggal di daerah sekitaran Tanah Sareal, Kang Erik, ya Punten ini. Jadi memang pembangunan sarana pusat infrastruktur dan lain-lainnya hanya terpusat di wilayah-wilayah pusat kota saja gitu. Tapi yang perbatasan dengan kabupaten dan lain-lainnya yang justru di situ adalah sumber bagaimana masyarakat bisa meningkatkan tata perekonomiannya melalui fasilitas-fasilitas yang ada. Ini yang diabaikan dari 2 periode kepemimpinan wali kota hari ini. Nah, sangat disayangkan Bu Sekda tidak hadir. Sebetulnya pada waktu itu kami dari KNPI sudah membahas. Cukup simpel ketika kita menjadi tolak ukur dari segi pengangguran, pemuda, warga di Kota Bogor sangat amat mudah kita memetakannya. Melalui Badan Pusat Statistik dan data-data dari teman-teman di Sukcapil yang saya sudah investigasi. Berapa jumlah banyak angka grafik pengangguran yang ada di Kota Bogor. Apakah itu terpikirkan oleh pemerintah Kota Bogor? Punten, saya agak sedikit kontra karena kita berbicara. Gak apa-apa. Apa yang disampaikan ketua kami adalah kita punya sifat yang namanya PKL, Kang Eri. Partnership, kritis, dan loyal. Tapi pemuda hari ini ketika kami kritis, kami insya Allah ingin memberikan solusi. Jadi jangan hanya sebatas kritis tapi tidak bisa memberikan solusi. Jadi harapan saya di ke depan ini pernah saya sampaikan ke Bu Sekda, Bu, kami dari KNPI, kami ingin mengadakan badan latihan kerja kepada anak-anak sekolah siswa di tingkatan SMA maupun semi dan stratanya, ataupun alumni-alumninya yang memang sudah menganggur. Karena ya kita juga sama-sama buka jaringan komunikasi dan senior-senior kita yang ada di Kedubes Jepang, Kedubes Jerman dan lain-lain, kita akan latih didik para adik-adik kita, para warga pemuda Kota Bogor untuk bisa ikut bekerja juga di luar. Kan ketika angka grafik itu menurun, itu baru yang disebut dengan prestasi. Tapi ketika angka pengangguran di Kota Bogor naik, bukan prestasi buat saya. Karena ketika berbicara pembangunan hari ini, Bogor wisata, jalan dan pedestrian semua menggunakan anggaran pinjaman, tapi sementara banyak APBD yang menjadi silpa, yang tidak terrealisasi. Ini menjadi catatan penting di akhir tahun ini. Jadi kalau infrastruktur itu belum cukup merata ya menurut Kang Belum, Rudi ya? Belum. Ini ada yang terutama di kami merasa ketidakadilan. Sebutin aja daerah mana? Tanah Sareal masih banyak yang terabaikan. Karena kita miris melihat kabupaten, karena perbatasan dengan Kabupaten Bogor itu sudah luar biasa pembangunan dan lain-lainnya. Contoh kita punya pasar yang belum pernah dibangun ya kan, sebelah Polsek Tanah Sareal. Hari ini kan semua diabaikan menjadi hanya tempat apa sih BPBD apa sementara itu yang untuk itu kan. Dulu itu sebetulnya pasar. Pernah saya kritis, kenapa dibongkar? Ketika ada permasalahan orang-orang yang dagang di luar, kenapa tidak dimasukkan ke dalam? Kenapa tidak dikelola dengan baik oleh pemerintah Kota Bogor? Yang akhirnya
anggaran APBD Kota Bogor yang digunakan untuk pembangunan pasar dirusak sendiri oleh pemerintah Kota Bogor. Itu yang salah menurut saya. Jadi Gitu, kalau dilihat dari prioritasnya gitu ya, mungkin Kang Rudi pikir lebih baik ke kegiatan-kegiatan untuk peningkatan sumber daya manusia dulu daripada Ya untuk semua harus gitu. berjalan berbarengan, Ya. berdampingan. Karena berbicara SDM kita juga berkualitas cukup, tapi tanpa dibarengi dengan pembangunan infrastruktur dan lain-lain itu juga amat sangat kurang pas, kurang tepat gitu kan. Karena sebagai sarana penunjang, pembangunan infrastruktur itu adalah pembangunan bagaimana juga meningkatkan ekonomi kemasyarakatan. Ya. Orang yang tadinya punya akses waktu 1 menit, 2 menit bisa sampai akses yang ini, ketika aksesnya rusak juga itu akan terhambat. Artinya semua juga saling berkaitan, saling satu dengan lainnya bisa dikorelasikan. Kalau gitu. mengenai peluang tadi yang disampaikan Pak Dirut, mengenai peluang-peluang pariwisata itu bisa nggak ada yang ditangkap atau bisa dimanfaatkan di tempat Di Tanah Sareal itu juga banyak ikon-ikon yang memang bisa dijadikan wisata. ya. Contoh ada beberapa danau, dulu di sana ada yang disebut punya setu dan lain-lain yang menjadi danau. Kenapa tidak dijadikan juga pusat-pusat wisata yang bisa dikelola dengan baik oleh pemerintah Kota Bogor? Oh, ada danau di situ ya? Ada. Danau apa namanya? Dekat Marco Polo, Kang. Nah, di situ. Itu bisa dijadikan juga kerjasama dengan Marco Polo bagaimana. Terus juga ada danau di daerah Mekarwangi yang wacananya akan dibangun ke depan. Nah, ini kita juga apresiasi lah, sudah mau mulai ke sana. Tapi jangan hanya wacana gitu. Akhirnya ketika bicara tadi Pak Dirut, mungkin dalam hal ini juga mewakili dari Gedung Putih misalnya, ada banyak anggaran yang refocusing dan lain-lain. Tapi jangan juga yang menjadi skala prioritas itu hilang karena dalam tanda kutip, saya ingin dilihat Pak Jokowi, saya ingin dilihat yang lain-lain misalnya. Di pusat kota terus yang dibangun. Tapi amat sangat sayang ketika wilayah-wilayah yang pelosok-pelosok perbatasan Kabupaten Bogor ini tidak diperhatikan oleh pemerintah Kota Bogor. Ini sudah 2 periode, Kang. Kita bukan berbicara refleksi akhir tahun. Dan ketika janji kampanye semua calon wali kota waktu itu akan membangun potensi-potensi yang ada di semua wilayah Kota Bogor. Tapi bukan berarti nggak ada pembangunan kan di daerah situ kan? Pembangunan ada, tapi kan dalam yang saya bilang tadi, ketika berbicara konteks pembangunan pertamanan dan lain-lain, selain di pusat kota juga, kenapa tidak di wilayah-wilayah terpencil juga bisa dibangun di sana? Kan berbicara itu seperti itu. Terus juga potensi tadi saya bilang, pasar yang sudah ada, ya kan? Hari ini alhamdulillah pasar TU bisa ditariklah dikelola sama Perumda ke depan, ya kan? Ini juga satu buah apresiasi buat kita, buat teman-teman Perumda dan Porkominda akhirnya sudah bisa, mudah-mudahan bisa menyelesaikan walau dalam kemelut-kemelut yang ada hari ini bisa terselesaikan sehingga apa yang menjadi harapan masyarakat terkait pembangunan potensi-potensi ekonomi yang ada di wilayah itu bisa terwujud. Gitu. Yang paling terpenting benang merahnya adalah catatan hari ini bagaimana angka grafik pengangguran kepemudaan, karena bicara pemuda hari ini saya itu bisa menurun. Kalau punya datanya nggak kalau pengangguran pemuda di Kota Bogor itu? Jadi kemarin itu kita sudah profilnya ada nggak? Profil ada di data di kantor KNPI. Makanya ya saya juga pernah buka ini di ruangan Bu Sekda sebetulnya. Dan sebetulnya sebelumnya yang dianggap pemuda itu dari umur berapa sampai berapa, soalnya belum jadi pada gini, tahun. Kalau saya menilai begini. Anak yang sudah lulus SMA. Lulus SMA ya. SMA dan SMK atau strata lainnya. Itu sudah bisa kita kategorikan mereka harus bisa hidup mandiri ke depan. Jadi ketika berbicara dalam statusnya dia belum bekerja dan lain-lain itu sudah kita bisa salah satu petunjuk yang memang bisa kita jadikan sampling pada saat nanti saya menginvestigasi dengan kawan-kawan KNPI di masing-masing kecamatan untuk mengecek. Kita akan jemput bola ke depan. Mudah-mudahan dengan kepemimpinan Ketua Sabta hari ini dengan kami di KNPI, kami memang betul-betul akan konkret dan konsisten bagaimana ketika kita mengkritisi pemerintah Kota Bogor tapi kita memberikan solusi untuk bagaimana bisa menurunkan angka grafik itu, Kang. Jadi harapannya lebih merata lah ya pembangunannya. Betul. Kalau dari segi pariwisata itu cukup menarik lah ya. Tanah Sareal itu sama lah ya dengan selatan, barat. Itu potensinya sama ya menurut Kang Rudi ya? Iya,
bicara Mulia Harja, Tanah Sareal itu dulu sektor pertanian Kang, agraris. Kalau berbicara RT RW, rencana tata ruang wilayah, itu adalah zona di mana agraris sebetulnya gitu. Mulia Harja. Tapi, seperti Mulia Harja sebetulnya banyak. Tapi karena kemajuan dan lain-lain, hari ini juga bicara tuntutan zaman, kebutuhan, ketika berbicara banyaknya developer perumahan yang memang sampai menggerus habis. Jadi sektor-sektor agraris juga habis. Inilah yang memang menjadi kontrol dari pemerintah ini yang saya rasa kurang dalam segi itu. Sehingga ya boleh dikatakan mau tidak mau, suka tidak suka, ketika kita ada di sana ya juga menjadi orang yang rasa gimana gitu kan gitu. Saya coba mengaitkan ini aja, apa yang disampaikan Pak Dirut, bahwa peluang kita ini kan kota jasa dan pariwisata, ya kan? Nah, terus kan kalau kita bicara wilayah ini kan seolah-olah belum merata gitu Pak Dirut ya. Seolah-olah pariwisata itu ke selatan kalau enggak barat gitu. Tapi kan menurut Kang Rudi ini sebetulnya wilayah-wilayah lain kan juga potensinya banyak gitu. Jadi ada peluang, artinya pariwisata dan jasa, dan juga didukung dengan kondisi wilayahnya memang yang juga menjanjikan gitu. Nah ini yang harapannya nanti ditangkap oleh para pengusaha ini. Ini kita coba buka informasi ini ya supaya tempat main tuh bukannya di selatan aja loh gitu, itu maksud saya gitu. Jadi itulah kira-kira yang ingin saya kaitkan. Nah kalau dari kepemudaan tadi, berarti umurnya selepas SMA sampai umur 40 lah kira-kira ya, 40 ya. Itu angka penganggurannya memang masih tinggi di Kota Bogor. Ya sebetulnya enggak 40 juga. Kita sebetulnya lebih konsen kepada bagaimana penurunan angka grafik pengangguran yang ada di Kota Bogor. Secara umum aja. Secara umum ya. Jadi memang kalau berbicara itu tadi ya, start kita di awal adalah anak-anak yang sudah lulus sekolah. Di satu tingkatan, di satu setingkatannya, stratus tingkatannya, baik SMA, SMK maupun madrasah aliyah ataupun apa itu namanya, itu yang menjadi insya Allah ke depan adalah target dari sasaran kita. Sudah barang tentu saya juga nanti ingin berkolaborasi dengan kawan-kawan di HIPMI dan Kadin, bagaimana kita juga bisa fokus terhadap menurunkan grafik sama-sama dengan pemerintah Kota Bogor untuk bisa menurunkan grafik angka pengangguran yang ada di Kota Bogor. Itu satu buah prestasi saya rasa. Mohon izin Pak Dirut, nanti ini juga ditayangkan di Erik Suganda Channel. Ya, jadi akan ditonton oleh viewer kita, ya direkam. Jadi ya, mudah-mudahan ini informasi ini bisa ditangkap lah ya oleh terutama pengusaha ya, para pemuda dan lain sebagainya mengenai problematik yang ada di Kota Bogor nih ya. Nah sekarang kita kalau bicara peningkatan ekonomi nih, tahun depan berarti ya, tahun depan. Tadi kan yang udah disampaikan Pak Dirut itu kira-kira arah bisa diulang nggak Pak Dirut? Kira-kira arah kebijakannya, Pak Dirut kan sering ketemu nih sama F1 nih. Bogor ini tahun depan ini mau digimanain sih gitu? Maksudnya arahnya dia mau kemana gitu? Apa terus di infrastruktur? Kalau tadi sudah disinggung menyelesaikan program yang belum selesai, mungkin ada beberapa proyek yang belum selesai, atau ada sesuatu yang ya kita pengen tahu juga nih, ada sesuatu apa nih untuk tahun depan nih dalam kaitannya ke peningkatan ekonomi aja Pak Dirut ya. Nah makanya kalau saya juga selalu menyampaikan ke teman-teman pengusaha ataupun di kalangan apapun, ayolah kolaborasi. Zaman sekarang udah nggak ada lagi istilahnya yang paling jago pengusaha konstruksi, yang paling jago pengusaha kuliner. Kita nggak bisa, sekarang mau nggak mau harus kolaborasi. Semua elemen bersatu, begitu juga dengan organisasi. Kadin, HIPMI, KNPI ataupun organisasi-organisasi lain, kita harus sering duduk bareng. Apa yang bisa kita lakukan? Seperti ketua tadi sampaikan di awal, jangan kita selalu menanyakan apa yang saya bisa dapat dari Bogor. Apa yang bisa kita berikan juga buat Kota Bogor. Nah jadi saya melihat prospek di tahun 2022 itu sangat cerah, peluang sangat terbuka. Dan kan sudah jelas arah dari Kota Bogor, kota jasa dan pariwisata. Jadi kita mau nggak mau kita juga harus ngikut di situ. Apa peluang-peluang bisnis yang bisa kita lakukan? Kreativitas anak muda kan dibutuhkan. Nah jadi bagaimana ini juga kolaborasi kan, misalnya KNPI ada berapa banyak anak muda,
apa yang bisa dibantukan oleh Kadin, apa yang bisa dibantukan oleh teman-teman HIPMI, dan apa yang bisa kami bantukan misalnya dari sisi kita BUMD. Jujur ketua ya, saya ini punya pengalaman dan konkret ini buat anak muda. Jadi saya pernah ditanyakan sama teman-teman yang sekarang jadi dewan, kebetulan juga teman-teman juga kan. Jadi waduh Kang Dirut, saya juga kerepotan juga ini tiap bulan. Tim yang dulu membantu, kan tim ini membantu misalnya untuk jadi calegnya. Ya jadi caleg membantu, dan sekarang kan jadi ya harus membantu mereka juga kan tiap bulan sekian rupiah. Saya bilang ini nggak akan ada ujungnya. Kalau ini kan dikasih ikan, nggak dikasih kasih pancingnya. Saya bilang cobalah ciptakan, ajak teman-teman Kadin, ajak teman-teman HIPMI dan yang lain-lain untuk cari solusi yang ini. Kita nggak bisa selesaikan sendiri. Dan akhirnya saya berikan solusi. Saya bilang di pasar itu kita punya 14 pasar. Ini punya siapa? Punya pemerintah. Bukan punya swasta, punya pemerintah, ada 14 pasar. Dan yang harus diingat Kang Felix, BUMD ini poin pertama adalah pelayanan. Kita harus berikan pelayanan yang terbaik buat masyarakat. Walaupun kita dituntut juga, kita harus untung. Tapi kalau dipilih untung apa pelayanan? Pelayanan tapi perusahaan ini tidak boleh rugi. Nah sementara juga mungkin ini akan dikupas besok ya. Besok akan. Peran BUMD ya. Peran BUMD. Jadi yang pengen saya ceritakan, pemerintah itu punya 14 pasar. Peluang bisnis besar sekali. Kenapa saya bilang peluang bisnis? Di saat saya dulu orang luar masuk ke pasar, saya lihat wah semua bagian bisa kita bisniskan. Semua bagian bisa jadi uang, bisa jadi cuan. Kita contohnya, ada pasar basah, ada pasar kering. Berapa banyak anak-anak muda yang kepingin punya uang, kepingin berusaha. Udah kita nggak usah main di level harus belajar sama Kang Felix jadi kontraktor. Tidak harus. Kita belajar dari bawah dulu. Belajar jadi pedagang. Pedagang pasar. Misalnya kita ambil sampel, kita mau jadi pedagang pasar basah. Jualan sayur atau jualan ikan. Caranya bagaimana? Apa yang bisa dibantukan oleh sisi pemerintah? Kita punya tempat yang tidak harus bayar di awal, silahkan pakai dulu kiosnya misalnya. Nah terus kembali lagi misalnya udah dapat kios, bagaimana barangnya? Kita bantukan, kita kenalkan. Nih vendor beli sayur, nih vendor beli ikan, ini beli yang lain-lain. Silahkan ambil barang. Kan yang namanya dagang kan ngambil selisih. Begitu juga kontraktor kan, nilai pekerjaan, kosnya sama pemasukan kan tinggal ada selisih. Begitu juga jualan. Beli ikan 1 kilo 30.000, jual 35.000. Selisihnya keuntungan 5.000. Nah, terus sisi permodalan kan hampir tidak perlu modal. Karena kan kita kenalkan dengan para vendor ini bisa ngambil, bisa ngutang dulu. Nah, terus saya nggak punya ilmu buat jualan. Nah, disitulah saya sampaikan tadi pentingnya peran organisasi, pentingnya HIPMI, pentingnya Kadin, pentingnya KNPI dan kita juga siap. Kita bikin kelas, ada 30 orang satu kelas kita didik, mereka siap jadi pedagang. Oh ada ya di sini? Ada dan kita insya Allah kalau hal-hal begini, karena saya juga latar belakang dari Kadin HIPMI juga insya Allah pasti akan kita totalitas akan bantu. Yang penting kita punya semangat yang sama. Jadi kalau bicara apa yang akan kita lakukan 2022 di Bogor, tergantung dari segmen mana kita main. Dan semuanya ada di Kota Bogor. Itu sih Kang. Kalau ininya tetap di pariwisata dan jasa ya Kota Bogor tuh ya, nggak lari dari situ ya. Nah makanya kita juga pasar yang kita ciptakan pasar-pasar ke depan juga menunjang wisata. Jadi ke depan wisata masuk Kota Bogor bukan hanya makan minum, tapi belanjanya juga. Belanjanya di mana? Enggak harus jauh-jauh ke Botani. Semua produk khas-khas Bogor ada di pasar. Itu yang akan kita ke depan akan kita cipta. Di Blok F juga ada kali ya? Di Blok F nanti kita pasar Merdeka insya Allah tahun 2002 kita bangun juga kan kita bikin konsep seperti itu. Oke. Nah, jadi peluangnya banyak tuh 2022 ya untuk Kota Bogor sendiri sebetulnya. Apa yang menjawab tantangan dari Kang Rudi juga. Kang Rudi ternyata ayo pemuda-pemuda yang mau belajar bisnis, belajar berdagang ternyata difasilitasi juga oleh Pak Dirut. Satu lagi ya hubungan dengan Kang Rudi. Jadi bicara kan yang tren 2021 Kampung Perca, Mulia Harja, terus yang di Sifot, Situ Gede kan, Bubulang. Nah kan ada 3 titik. Nah pemerintah
mampu nggak membangun di banyak titik dengan anggaran yang dia punya, bisa jadi tidak mampu. Maka disitulah dibutuhkan peran swasta. Dan swasta pasti ada hitung-hitungannya kan Kang. Ya. Oke, saya mau bantu, apa yang saya dapat? Betul. Jadi misalnya ada satu kawasan ada di di daerah Akang misalnya, yang memungkinkan juga ide ini atau diutarakan pemerintah ada di depan tapi swasta yang support di belakang. Iya, iya. Dari sisi swasta dapat apa? Di saat ini jadi tempat wisata kan dapat pemasukan juga. Jadi hal-hal ini yang mungkin Kampung Percak dibangun yang kemarin diresmikan sama Pak Gubernur, apakah menggunakan anggaran APBD? Tidak. Itu rasanya sih hampir CSR semua itu ya? CSR semua, termasuk Kadin, HIPMI, dan lain-lain kan ikut bantu. Dan memungkinkan juga di Kota Bogor titik-titik destinasi yang lain yang diciptakan, tapi bantuan daripada masyarakat atau perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Bogor. Nah mungkin ide-ide yang ini kalau ada kawasan-kawasan yang bagus yang memungkinkan disampaikan, apakah itu melalui jalurnya ya, apakah kelurahan, apakah ke dinas terkait untuk jadi program prioritas juga dari sisi pemerintah kan. Oke, tepuk tangan lagi untuk para narasumber. Cukup menarik juga nih ya. Nah sekarang kita berandai-andai aja ya, berandai-andai nih. Menurut Teknisa dulu lah. Tahun 2022 itu apa kira-kira? Ini yang kaitannya ke peningkatan ekonomi ya. Apa yang diharuskan, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah kota. Kemudian kita nih sebagai masyarakat, stakeholder juga, apa yang bisa kita lakukan untuk ke peningkatan ekonomi tadi? Kira-kira apa? Oke, Ya. Terima kasih Kang Erik. Tapi sebelumnya saya izin mau menjawab juga sih tantangan dari Kang Rudi. Oh iya silakan. Jadi gini Kang, sebenarnya sih makanya mungkin ada peluang yang cukup baik ya kalau kita banyak diskusi seperti ini. Karena kan yang perlu diketahui juga oleh KNPI yang isinya pemuda-pemuda semua gitu kan, itu HIPMI, kita itu punya program namanya HIPMI Academy. Oke. Kita itu melatih anak-anak muda yang memang berkeinginan, cukup punya niat aja sebenarnya untuk menjadi pengusaha. Kita akan latih sampai dengan nanti mereka bisa bikin presentasi dan kalau memang proposal bisnis. Kalau memang proposal bisnisnya memang menjanjikan, kita akan investasi di sana gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau terkait pengangguran, HIPMI juga kemarin baru saja ditunjuk Kang Erik oleh Kadisnaker itu Tumarwan sebagai Ketua Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dengan Industri Daerah. Artinya apa? Karena memang sebenarnya ada perlu kolaborasi untuk menyelaraskan apa sih yang dibutuhkan dari industri, dari tenaga kerja yang memang mungkin sekarang masih belum dapat pekerjaan gitu kan. Jadi ini harus ada selaras gitu. Nah ini kalau memang terdaftar di Disnaker, saya pikir pasti nanti bisa terus dikembangkan sama Disnaker sendiri kan gitu. Nah menjawab tadi pertanyaannya Kang Erik, berarti apa yang harus dilakukan dari pemerintah kota? Harapannya. Iya. Banyak diskusi mungkin. Harapannya Mbak Nisa nih Bogor harusnya banyak ngopi bareng karena kita juga pengusaha juga mungkin ide-ide itu muncul dari seringnya kita berdiskusi gitu kan. Apalagi yang perlu ditingkatkan, celah apa yang mungkin bisa dikembangkan, bagaimana caranya tadi memasukkan investor dan segala macam. Saya pikir sih lebih banyak industri dengan organisasi-organisasi. Gitu kan. Banyak diskusi ya. Kalau dari kacamata investor ya, betul nggak apa yang disampaikan Pak Dirut tadi bahwa Bogor ini masih seksi? Cukup seksi sih. Cukup seksi? Karena gini. Berarti betul ya? Iya. Dari segi apanya Mbak? Jadi gini, apalagi sekarang jadi sebenarnya kan memang Kota Bogor itu kan wilayah terdekat dengan ibu kota gitu. Apalagi sekarang dengan masuknya saya juga apresiasi sekali dengan PDJT Pak Dirut. Karena kan memang ini bentuk keseriusan pemerintah Kota Bogor untuk mensetarakan sistem transportasi kita dengan Kota Bogor gitu. Jadi saya pikir ini jadi solusi yang cukup baik sekali gitu dan saya pikir saya berharap sekali mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan dalam waktu yang secepat mungkin. Jadi memang kalau Kota Bogornya sudah tidak semrawut, pengusaha Kota Bogornya kita dorong terus, saya pikir perekonomian Kota Bogor bisa cepat tumbuh. Kalau apa istilahnya dukungan terhadap pengusahanya sejauh ini sudah baik apa masih perlu perbaikan? Dari
perizinan, ya dari perizinan, kemudian situasi kemasyarakatan dan lain sebagainya, itu menurut pandangan Mbak Nisa gimana? Masih banyak lagi yang mungkin harus dibenahi ya. Walaupun sih sebenarnya sih sekarang memang semua sudah sistem online. Apalagi sekarang kan juga udah ada OSS gitu. Tapi kan memang malah sedikit banyak malah ada sedikit menimbulkan permasalahan baru. Artinya proses transisi ini gitu kan, ini yang juga cukup menjadi pertanyaan. Saya sendiri juga sedang persiapan untuk proses perizinan pun ini malah nggak punya gambaran apa-apa gitu kan, karena kita harus berkoordinasi lagi dengan dinas yang sebelumnya tidak pegang perizinan gitu, karena ini yang nanti tetap kita akan terus silaturahmi terus dengan Pemkot, bagaimana caranya tetap birokrasi ini kan biar lebih memudahkan gitu, memudahkan para pengusaha. Kalau untuk pelayanan masih tetap harus ditingkatkan ya? Sudah oke. Karena ya? Kota Bogor juga kan tadinya mereka punya sistem smart ya namanya. Jadi memang sebelum OSS pun juga sudah online. Ya? Sudah online. Kota Bogor bagus Ki. Bung Felix, pertanyaan sama. Kita tahun 2022 Bogor ini untuk peningkatan ekonomi pembangunannya ini harusnya menurut Kadin ya, itu kemana arahnya? Tadi sebenarnya udah agak disinggung sih sama Bang Rudi itu. Jadi diperbanyak BLK ya, kemudian peningkatan kawasan wisatanya agak lebih merata. Tapi menurut Kadin nih apalagi yang harus? Sekali lagi kalau yang namanya pembangunan itu tujuan utamanya itu pasti harus berdampak kepada peningkatan ekonomi ya. Jadi kalau nggak ada dampaknya sih percuma aja kalau menurut saya. Nah, jadi menurut Kadin ini apa nih kira-kira yang harus dilakukan nih? Iya, makasih Kanda. Jadi sebenarnya sependapat ya, sejalan dengan apa yang sudah disampaikan dengan narasumber lainnya tadi mengenai target di 2022 dan selanjutnya ke depan. Satu memang betul perlu ada forum-forum diskusi yang sifatnya lebih intens ya untuk belanja masalah itu sesuai dengan jadi gini, kebijakan ekonomi. Emang selama ini nggak pernah diundang ya sama Pemkot ya untuk diskusi ya? Diundang kok, diundang. Oh, diundang. Justru gini kan kalau mungkin harus bikin kopi morning kayaknya Pak Dirutawari itu ya. Jadi Kanda Erik juga selaku mantan ketua Kadin, sekarang di ketua Dewan Pertimbangan di Kadin, ketua KNPI juga udah lengkap lah. Jadi cocok nih kita terima masukan dan diskusi-diskusi semacam ini. Kadin ini kan posisinya juga sebagai induk organisasi sebenarnya yang isinya keanggotaan Kadin itu cuma ada dua kan, satu perusahaan dan juga anggota luar biasanya itu asosiasi dan himpunan. Nah jadi ke depan memang ya bahan kita ini untuk bicara, untuk bisa melakukan peran fasilitasi, advokasi maupun juga kemitraan dengan pemerintah ya dari forum-forum semacam ini gitu. Dengan adanya teman-teman di HIPMI arahnya seperti ini segala macam. Jadi ketika kita ada forum-forum tadi ya kita bisa ikut sampaikan juga, memperkuat kepentingan perumdanya, memperkuat kepentingan HIPMI dan berbagai lainnya gitu. Nah mengenai kebijakan sih mungkin tetap UMKM ya, sekarang kan emang lagi tren juga dari pemerintah pusat untuk itu diperhatikan. Nah sebenarnya juga kayak Kadin misalnya dengan kita ada 1.007 apa keanggotaan di kita yang ber-KTA gitu kan. Sebenarnya yang pelaku usaha jasa konstruksi itu jumlahnya sebenarnya nggak nyampe 50%-nya. Justru banyak itu dari UMKM. Ada dari tanaman hias, ikan apa segala macam yang sekarang banyak kita bina juga gitu kan. Nah ini nih jadi pemerintah kota juga fokus juga ke pemberdayaan UMKM, bukan cuman sekedar euforia event-event aja gitu. Saya pengen tuh jadi dari hulu ke hilirnya pembinaan terhadap mereka sampai kepada menciptakan pasar. Dan juga kalau perlu mengembangkan sampai kepada ekspor impornya gitu. Itu harus difikirkan gitu. Dan Kadin alhamdulillah udah mulai concern ke sana. Nanti tahun 2022 ada program dari Wakil Ketua Bidang Perdagangan berkolaborasi dengan industri sama Wakil Ketua Bidang Peningkatan Daya Saing Usaha. Ada tuh arahnya ke sana pemberdayaan UMKM untuk sampai langsung kepada produknya itu siap ekspor. Nah ini mudah-mudahan kita lagi minta dukungannya juga dari elemen-elemen yang lain. Terus juga mengenai pemuda tadi Kang Rudi. Tadi mungkin juga sama seperti apa yang HIPMI lakukan, Kadin juga baru memulai ada kita YEC, Youth Entrepreneurship Competition. Cuman kemarin usianya itu sampai di usia 21 aja, nanti mungkin saya minta ke
teman saya untuk ditambah yang itu usianya itu biar lebih ini lagi. Kita juga sama, kita menyiapkan proposal gitu kan tentang apa namanya bisnisnya dia, plan seperti apa segala macam. Hadiahnya itu ya kita bantu permodalan dan juga pembinaannya selama 6 bulan. Terus sampai kemudian dia bisa jadi entrepreneur gitu. Nah jadi 2022 dan seterusnya pemerintah kota ini harus bisa menjadikan ini Kota Bogor ini lahan inkubasi bisnis untuk menumbuhkan entrepreneur-entrepreneur. Karena kalau beban ke APBD tadi kan ini sebenarnya ya itu tadi lah udah dibahas gitu kan, ngandelin itu nggak kuat. Makanya sekarang juga ada permodalan pembayaran dengan PEN. Ini menurut saya baru ya, bahwa memang kalau kita diskusi di kampus-kampus itu tentang borderless world, borderless society gitu kan. Kenichi Ohmai dengan pendapatnya, terus misalnya tentang demokrasi and the last man itu Francis Fukuyama gitu kan, dia bicara tentang hari ini ya terjadi ini benar globalisasi dengan nggak ada sekat, perdagangan sekarang kan perniagaan udah bisa lintas dunia tanpa yang sifatnya juga terlalu rumit dari sisi birokrasi. Nah ini yang digitalisasi, nah, isu digitalisasi juga mungkin Pemkot bisa Diskominfo ini kan peran ke ekonominya saya belum lihat gitu. Nantinya mungkin kita bisa dorong juga dia ke arah sana gitu. Kan kita punya dinasnya kan. Nah jadi membantu pelaku usaha dalam konteks digitalisasi. Jadi selalu ada sentuhan-sentuhan yang sifatnya mengembangkan kepada dunia usaha. Kalau saya lihat sih semua nih Pak Dirut punya program semua nih ya untuk melahirkan entrepreneur baru. HIPMI punya HIPMI Goes to School. Kadin juga punya inkubator ya. Kang Rudi tinggal pilih aja mau kemana ini. Jadi sebenarnya banyak peluang itu untuk melahirkan pengusaha-pengusaha baru itu. Tinggal mungkin komunikasi di antara kita harus lebih ditingkatkan di kemudian hari ya. Nah kalau lihat Bung Felix pengamatan Bogor masih cukup seksi untuk investor, untuk dunia usaha, pelaku usaha masih cukup seksi. Masih optimis lah ya 2022 ya. Optimis ya. Harus selalu seksi ya karena memang tadi sebagai kota jasa yang berbasiskan kepada wisata, memang sumber PAD terbesar kan diantaranya PB1 itu kan dari sektor-sektor restoran, usaha segala macam. Nah jadi sebenarnya ya tinggal itu tadi, apalagi ditambah dengan kalau gagasannya Kang Rudi, Teknisa itu diimplementasikan kan, sampai bahwa kepada level pemerataan destinasi wisata ke daerah-daerah ini bagus. Tapi saya lihat juga kayaknya kan yang sekarang ada ini juga sebelumnya kan bottom up ya aspirasinya itu kan. Nah dengan ada diskusi semacam ini nanti mungkin besok nggak tahu nih kampung tematik apa di Tanah Sareal yang bisa digarap. Nah tapi memang ini butuh waktu, tapi tinggal keseriusan pemerintah dalam menata pembangunan ini dimulai dari pinggir, dari daerah, baru ke pusat kota. Nah, itu juga diperlukan. Nah, jadi kalau untuk investasi sih sangat-sangat seksi ya. Pak Dirut, sebenarnya kan arah kebijakan pembangunan itu kan memang sudah diserap dalam musrembang ya. Sebenarnya sudah bottom up sebetulnya ya, sesuai dengan keinginan masyarakat ya. Nah ini porsinya ini yang usulan masyarakat sama yang kebijakan wali kota atau janji wali kota lah gitu ya, itu besarnya berapa persen menurut Pak Dirut? Karena kalau memang sudah diusulkan dari bawah sebetulnya itu sudah harapan masyarakat sebetulnya ya. Tapi kan juga mungkin dibubuhi oleh kebijakan, janji-janji politik dan lain sebagainya. Itu sejauh mana itu presentasinya kalau dilihat? Ya, makasih Kang. Sebetulnya prosesnya kan nggak tiba-tiba langsung jadi program kan, yang tadi disampaikan kan ada program unggulan, ada program yang memang dari bawah, musrembang dan tahapannya juga panjang kan, itu prosesnya panjang sekali sampai akhirnya menghasilkan program dan anggaran. Betul. Nah jadi dan juga pernah saya lupa ya di bulan kapan kita sempat bahas juga dari program-program yang ada juga tingkat kepuasan dari masyarakat juga sangat tinggi. Dalam artian apa? Bahwa program-program yang dijalankan pemerintah sudah sesuai dengan harapan dari masyarakat itu sendiri. Ini hasil survei ya? Hasil survei. Oh. Nah jadi memang gebrakan-gebrakan kalau saya lihat Kota Bogor luar biasa. Kenapa saya sampaikan luar biasa kan di Bogor kan ada juga Apexi
Asosiasi Pemerintah Kota ya, yang ada di Indonesia. Jadi barometer sekarang dari kota-kota lain itu Kota Bogor. Oh gitu? Iya. Jadi ini juga kita juga harus apresiasi juga kan buat Kota Bogor yang akhirnya kalau kita lihat sekarang berapa banyak kota kabupaten yang belajar ke Kota Bogor. Jadi kita sekarang bukan lagi kiblat kita mau ke Surabaya, mau ke Banyuwangi, kemana. Karena kiblatnya dari daerah-daerah lain ke Kota Bogor. Nah jadi ini sebenarnya jadi perangsang. Jadi yang bisa dilakukan oleh pemerintah kan sebenarnya rangsangan. Jadi misalnya menciptakan kampung percak. Apakah di tempat lain nggak ada? Ya ada, pasti banyak. Jadi ini kan hanya lecutan aja. Jadi makanya selalu kan di tiap kali kesempatan Pak Wali, Pak Wakil Bu Sekda kan selalu sampaikan. Ini ide, silakan para teman-teman pengusaha ciptakan lagi tempat-tempat lain. Tujuannya apa? Biar para pengusaha juga bisa hidup gitu kan dengan bisnisnya dan dari sisi sekeliling. Misalnya Kampung Percak, di saat Kampung Percak hidup, yang paling merasakan manfaat yang pertama siapa? Pasti masyarakat sekitar situ. Jadi mereka punya Jadi efek dominonya efek dominonya luar biasa. Nah tapi kita pengusaha, sebenarnya teman-teman pengusaha juga harus melihat peluang yang lain. Jadi misalnya Kampung Percak yang harus ada apa? Harus ada tempat parkir, harus ada orang capek keliling-keliling belanja-belanja, harus ada kopi shopnya, harus ada bikin kawasan kuliner khas Bogor, jajanan ataupun oleh-oleh. Nah ini yang harus kita ciptakan, harus lihat peluang. Nah jadi terkadang hal-hal begini, kalau saya ya selalu percaya bisnis itu di saat kita bersatu, banyak tangan yang ikut campur di bisnis itu akan besar. Kalau dulu kan berpikir kalau kita bisa monopoli kenapa enggak. Nah ternyata kesini berbalik. Kita gak bisa lagi hidup sendiri. Kan saya selalu, dulu di HIPMI selalu saya sampaikan begini. Kita di dunia ini nggak bisa hidup dan kaya sendiri. Orang yang lain miskin kita kaya, kita dibunuh orang. Nah jadi bagaimana kita kesejahteraan, keseimbangan itu ada di mana. Nah makanya saya juga berharap kalau KNPI tadi yang disampaikan Kang Rudi kan ngeritik tapi ngasih solusi. Nah ini keren anak-anak muda. Betul. Ya kan? Nah tinggal sekarang dipecut lagi anak muda ini bagaimana juga mau berkreasi. Nah, jadi kalau saya karena emang latar belakang kita ya, latar belakang dari pengusaha. Saya selalu mengarahkan orang untuk jadi pengusaha. Karena kenapa? Itulah peluang yang paling besar. Sekarang misalnya mau jadi pegawai negeri, emang masih dibuka lowongan. Masih cuma sedikit yang terima. Iya, orang yang ada aja harus dibuang-buangin kan. Nah, jadi memang kita harus menciptakan peluang kerja. Jadi dengan menciptakan peluang kerja, menciptakan banyak hal-hal baru, inovasi baru, masyarakat akan makmur. Begitu juga dengan kalangan pengusahanya. Itu sih Kang. Ketika berbicara peningkatan hari ini kita konteks dalam peningkatan ekonomi kreatif yang ada di masyarakat, ini juga harus sama-sama kita perhatikan juga apa sih yang harus, perangkat-perangkat apa sih yang harus kita sediakan, apa sih yang harus kita persiapkan. Jujur kemarin kami juga dari pemuda di KNPI terutama di Tanah Serang mendukung penuh ketika Perumda mengambil alih pasar TU. Iya kan? Karena berbicara pasar TU di situ juga banyak potensi-potensi warga masyarakat yang memang bisa ingin ikut berpartisipasi di situ dalam rangka menjadi pedagang kah, menjadi penjual kah dan lain-lain. Artinya artinya saya rasa Perumda PD Pasar akan lebih welcome gitu ketika itu dikelola oleh pihak swasta. Misalkan seperti itu. Namun juga jangan lupa kita punya warga kita. Gitu kan, warga kita yang memang harus kita perhatikan. Tadi saya sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Dirut. Ya kita jangan kayak sendiri gitu. Kita harus bisa mensejahterakan orang lain. Nah dari mana caranya? Ya duduk bareng. Mau menerima masukan. Dan jangan gampang baperan juga. Ketika pemuda ngomong sedikit agak keras, sudah baper kan gitu. Artinya kita penting untuk menyampaikan ini kan dengan HIPMI tadi. Mungkin nanti kita ke depan bisa saling kerjasama karena entrepreneur dan lain-lainnya dengan kawan-kawan di Kadin gitu kan, bisa berkolaborasi. Ayo nanti kita bisa dalam ajang yang lain kita bisa lebih lebar sayapkan untuk diskusi bagaimana. Kembali lagi ujungnya adalah grafik, saya bilang grafik pengangguran dan kemiskinan demi kesejahteraan yang tadi disampaikan Pak Dirut. Sebetulnya benang merahnya itu saja, Kang. Jadi yang konkretnya apa kira-kira yang KNPI bisa lakukan tahun depan ya
dalam rangka peningkatan pembangunan ekonomi tadi? Kira-kira apa? Kembali kami akan lebih konsen kepada titik pemuda. Pemuda yang kami maksud adalah ketika dia lulus sekolah dan kami ini akan punya konsep ke depan itu mungkin tadi hampir sama juga karena berbicara masyarakat di Kota Bogor juga semua tidak mungkin tercover oleh teman-teman HIPMI, oleh Kadin, tapi KNP juga ingin sama-sama mungkin konsepnya dengan yang sama tapi dengan pola cara yang berbeda. Kita punya berapa sekolah yang ada di Kota Bogor, SMA misalnya, SMEA misalnya. Kita akan coba bangun kolaborasi gitu kan dengan Dinas Pendidikan juga melalui Wakil Ketua Bidang Pendidikan dan itu sudah kami diskusikan dengan teman-teman. Nanti di situ kami akan buat satu bentuk pelatihan. Pelatihan yang terkait dengan adat tradisi Jepang, budaya Jepang misalnya kalaupun kita mau kerjasama dengan kedubes Jepang. Jadi tenaga-tenaga kita bisa nanti mendapatkan hasil dan saya sudah pernah sampaikan Bu Sekda, paling kami butuh bantuan dari pemerintah Kota Bogor bagaimana bisa memberangkatkan mereka ke sana, ke Jepang. Nah teknisnya bagaimana pembayarannya? Ya nanti kerjasama dengan siapa? Kasda kita lah, Bank BJB misalnya, kita bisa berkolaborasi. Apa yang bisa kita dapatkan? Kan gitu. Artinya seperti itu yang memang sudah saya coba rumuskan dengan teman-teman ke depan. Itu yang memang menjadi target dan memang ada beberapa dorongan juga dari senior-senior kami juga yang dari Bandung dan lain-lain begitu. Jadi kalau KNPI kira-kira akan menciptakan akan masuk ke sekolah-sekolah itu ya? Masuk ke sekolah-sekolah, kemudian samalah artinya menciptakan para pengusaha baru di usia dini ini ya, untuk mengurangi jumlah pengangguran tadi ya. Kalau nggak salah, proyek yang akan di Kota Bogor itu, Pak Dirut, kalau nggak salah itu yang akan menjadi ikonik itu nanti pembangunan Gor Pajajaran, kalau nggak salah ya, saya dengar itu. Karena Gor Pajajaran itu akan dibangun menjadi stadion berskala internasional dan juga di situ ada fasilitas-fasilitas. Saya nggak tahu kalau kantor KNPI akan dipindah apa enggak. Mudah-mudahan enggak ya. Kemudian di Kayu Manis kalau nggak salah akan ada kampung atlet di situ ya. Ini mohon dikoreksi nih Pak Dirut ya kalau nggak salah ya. Kemudian akan ada rencana pemindahan kantor Pemda dari yang sekarang itu ke tanah yang kemarin dihibahkan oleh Departemen Keuangan itu. Jadi itu adalah kalau nggak salah proyek-proyek mega yang akan terjadi di Kota Bogor. Nah kita sebagai generasi muda berharap yaitu ada manfaatnya lah secara peningkatan ekonomi, ya kan? Terutama tadi dalam hal pengurangan jumlah angka pengangguran, ya. Nah saya sekarang mau balik lagi ke Mbak Nisa nih, ya. Bogor itu kan sebetulnya boleh dibilang kota besar enggak ya, kecil juga enggak gitu ya. Sebetulnya kalau menurut Mbak Nisa nih peluang apa yang paling menjanjikan di Kota Bogor? Kalau kita mau mensupport kegiatan-kegiatan jasa dan pariwisata itu ya. Ini pertanyaannya agak susah nih sebetulnya nih. Tadi nggak disiapin dulu di rumah ya. Sebenarnya sih mungkin pertanyaannya susah-susah gampang sih. Karena udah jelas dari pemerintah Kota Bogornya pun juga memang rencana ke depan kan Kota Bogor itu memang jadi kota wisata. Dan saya juga memang Kota Bogor memang bukan kota besar. Dari sisi sumber daya yang dimiliki juga gitu ya. Saya pikir mungkin kurang lebih nggak jauh sama Singapura. Kota kecil tapi dia mungkin jangan sampai salah industri yang dipilih gitu ya. Jadi kalau Kota Bogor industri pariwisata udah paling tepat. Karena kalau kita cari wisata di Kota Jakarta nggak jauh dari mall. Tapi kalau kita cari kota wisata di daerah pinggir kota Jakarta itu kan ya memang pilihannya ya antara Kota Bogor, mungkin kulinernya atau kabupaten gitu ya. Nah inilah makanya bagaimana caranya kita harus bisa jauh lebih maju dibandingin. Kalau bisnis kuliner masih menjanjikan Mbak? Bisnis kuliner mungkin yang paling oke sih sebenarnya. Paling oke sekarang ya. Sebenarnya sih paling oke. Cuma memang masih banyak industri lainnya sebenarnya. Makanya kenapa
Apalagi tadi disebutin juga kan rencana-rencana ke depan seperti Gor Pajajaran. Makanya dari HIPMI sendiri kan juga kita udah mulai melirik industri olahraga kan sebenarnya gitu. Tapi tapi tetap yang utamanya kurang lebih kuliner. Kira-kira seperti itu. Kuliner kita juga akan dorong UMKM. UMKM ini juga sama dengan Kadin tadi gimana caranya ini harus go ekspor. Go ekspor ya. Yes. Ya. Kang Felix, ini kita kalau bicara hanya pariwisata dan jasa, orang kadang-kadang agak surem ya. Apa sih pariwisata dan jasa nih? Konkretnya apa ya? Maksudnya yang bisa efeknya ke peningkatan ekonomi itu apa? Kegiatan bisnis apa kira-kira ya yang mungkin cepat lah ininya dampaknya gitu kira-kira Bang Felix. Ya, emang perlu ada riset market dulu sih sebenarnya ya. Kalau menjawab pertanyaannya Kanda, ini tapi mungkin kalau secara umum begini sih Kanda. Kita kan basisnya berarti kan jasa ya, jasa karena tadi pariwisata kaitannya. Tadi satu item usaha udah disebut misalnya kuliner. Terus yang kedua jasa-jasa lainnya yang memang seiring pasarnya terus tumbuh, jasa ini tetap menjadi solusi. Kan kuncinya kan kalau bisnis itu kan sebenarnya solusi ya. Ada masalah apa nih dulu misalnya masalahnya transportasi itu sulit diakses di malam hari, nggak bisa masuk ke gang-gang. Kemudian ada yang berpikir mungkin ciptakan solusi, akhirnya ada Gojek, ada Grab online gitu kan. Bisnis itu kan senantiasa solusi kayak misalnya kemudian kita juga bisa lihat di Bogor kan berarti angka pertumbuhan kendaraan juga kan terus otomatis. Berarti kan mungkin bisa disambut juga dengan mereka kan butuh servis ya, ada bengkel misalnya kan gitu. Terus cuci mobilnya, sekarang kan udah lagi ngetren nih, coating segala macam itu tiap 200 meter tuh pelayanan-pelayanan yang sifatnya seperti itu. Nah ini bisa disambut sama generasi-generasi muda saya kira. Nah jadi betul tadi kolaborasi lah, emang sekarang zamannya kolaborasi karena kita memang nggak bisa berdiri sendiri. Ada yang punya ide dahsyat keren nggak punya modal, ada punya modal apa segala macam tapi nggak punya ide. Akhirnya harus ketemu. Ada dua ini tapi nggak punya SDM-nya, nggak punya tenaganya yang bisa mengerjakannya. Ini harus selalu matching. Itu aja sih mungkin ke depan. Sama tadi juga kalau kemudian kaitannya ke pembangunan yang sudah dilakukan sama pemerintah, konkretnya memang ya kayak misalnya Surya Kencana. Saya pernah tanya juga sih ke Pak Wali, Pak Wali ini kan after all this infrastructure gitu kan, program gitu, what next gitu kan, untuk pengembangannya gitu kan, alun-alun aja. Kayak kita lihat nih 4 hari ini aja kan booming, ini dahsyat alun-alun menjadi titik keramaian, tapi konversi kepada nilai ekonominya misalnya belum kelihatan karena misalnya mungkin kalau UMKM sebagian udah kena impactnya tuh. Terus juga perparkiran, tapi kan ini kan cenderung belum terkelola dengan baik ya. Tinggal ini kan depannya harus di-maintain. Bisa jadi sumber PAD. Terus juga apa nih, nah Surya Kencana misalnya. Ini bakalan bagus nih, karena sekarang aja udah jadi spot foto gitu. Walaupun pas sebelah aja saya udah banyak yang selfie, udah rame. Nah cuman kemudian ke depannya penataannya seperti apa di Jalan Pedati, Rangga Gading misalnya itu. Untuk UMKM kah? Kalau memang UMKM pelakunya siapa gitu kan? Diisi sama warga kah atau dari mana? Nah ininya aja sih yang harus kita pertajam ke depan gitu kan. Nah terus kalau misalnya di situ sekarang posisi existing PKL ini mau dipertahankan atau mau ditata? Kalau ditata harus direlokasi kemana? Ini kan jawaban-jawaban yang harus masih sama-sama kita jawab gitu. Belum tahu seperti apa tapi itu tadi agar dana besar yang dikeluarkan oleh pemerintah misalnya lewat dana PEN untuk pembangunan ini juga melahirkan multiply effect ekonomi gitu kan. Dari sisi infrastruktur yang pada saat jangka waktu pekerjaannya dan kemudian setelahnya ini kan kemungkinannya akan abadi nih. Tinggal ke depan Bogor juga harus merefleksi kepada itu gitu. Jadi setiap ada pembangunan tuh harus ada nilai ekonomis, nilai praktis terhadap dunia usaha apa itu jadi infrastruktur ini tidak mubazir. Betul. Itu aja. Pak Dirut, sebenarnya grand design-nya dari Surken itu mau dibuat apa sih Pak Dirut? Pak Dirut tahu nggak? Supaya warga Bogor juga ya punya gambaran lah gitu ya. Ya kita juga mengapresiasi sih apa yang sudah dilakukan Pak Dirut di Jalan Bata itu ya dengan pusat kuliner. Tapi sebetulnya angan-angan Pak Wali itu apa sih di situ tuh menjadi semacam apa gitu? Ya, makasih. Jadi kalau bicara Surken itu di bayangan orang pertama apa? Pasti pasar. Karena di situ ada 2 pasar besar, Pasar Bogor dan Plaza Bogor. Terus kawasan itu kawasan apa? Kawasan pecinan. Jadi lebih banyak
orang-orang keturunan China yang tinggal di situ. Nah, efek yang lain dengan ada 2 pasar itu apa? Jadi semua masyarakat akan ke pusat kota. Untuk apa? Transaksi di pasar. Dan ini nggak bisa dipungkiri. Dan satu lagi Kang Erik yang mungkin banyak orang nggak tahu, Kota Bogor kita punya 14 pasar. Berapa persen yang mengunjungi pasar itu orang Kota Bogor? Hanya 40-45%. Sisanya orang luar Kota Bogor. Nah jadi semberaut, macet segala macam, apakah penduduk kita bukan juga. Tapi apakah ini nggak boleh? Nggak boleh. Ini kan sumber bisnis, sumber kehidupan para UMKM kan di pasar. Malah kita akan menciptakan ke depan orang-orang yang lebih jauh dari Sukabumi, dari mana-mana itu ke Kota Bogor untuk berbelanja di pasar. Contohnya pasar Kebun Kembang ini, yang belanja kan bukan hanya ini dari mana-mana. Nah jadi kembali lagi ke Surken, jadi ke depan 2 pasar itu akan dialih fungsi. Itu dulu yang pertama. Pasar Bogor jadi gedung parkir, Plaza Bogor ini akan jadi taman, tempat kuliner dan gedung pertemuan. Jadi konsepnya akan berubah. Pasar akan pindah kemana? Kita pindahkan ke titik-titik yang tadi saya ceritakan ada di tiap kecamatan. Jadi tidak harus lagi orang yang di perbatasan-perbatasan kabupaten harus ke pusat kota. Biar ekonomi juga bisa hidup di pinggiran. Itu yang pertama. Nah, berjalan ke sana kan di situ kan termasuk bangunan-bangunan yang harus dilestarikan, tidak bisa langsung dibongkar karena kan udah masuk beberapa titik udah cagar budaya. Dan ini yang akan dipertahankan karena mirip dengan beberapa titik, salah satunya di Braga. Makanya punyalah angan atau dari Pemkot sendiri untuk membuat kawasan itu nantinya kawasan pecinan yang bernuansa jasa, wisata bisa masuk, kuliner bisa hidup. Jadi awal mulanya di situ. Jadi mau kayak magnetnya Kota Bogor tuh itu situ itu ya. Ada di kawasan situ. Ya. Makanya kenapa jadi program prioritas. Iya. Makasih Pak Dirut. Jadi kalau kita lihat sih sebenarnya pembangunan yang dilakukan oleh Pemkot ini memang ya karena dasarnya dari bawah ya. Jadi sebetulnya memang sudah harapan masyarakat sih. Tapi memang ya mungkin masih ada yang belum sesuai harapan ya. Nah kita masih ada waktu nih 5 menit ya. Jadi untuk ya closing statement aja lah kira-kira peran Kadin itu apa yang kira-kira Kadin bisa lakukan untuk peningkatan ekonomi ini? Ya, ya tentu kita akan menjalankan fungsi Kadin ya sebagaimana Undang-Undang 1 tahun 1987, Kepres 17 2010 sebagai wadah komunikasi antara pengusaha dengan pengusaha dengan pemerintah. Jadi kan diantaranya adalah jadi mendorong, memberikan stimulus, ide, gagasan, saran yang konkret gitu kan. Sambil kita juga lakukan dalam implementasikan dari tataran kita sendiri dan juga rekan-rekan anggota. Ya ide dan gagasan disampaikan kepada yang berwenang. Kita juga melakukan program-program yang tujuannya yaitu peningkatan ekonomi pembangunan Kota Bogor. Jadi kolaborasi ya. Kolaborasi. Sinergi inovasi itu slogan ya? kita. Ya. Di Ketum juga di Indonesia juga kan kolaborasi dan inklusif kan. Kadin inklusif dan kolaboratif. Sebenarnya Pak Dirut ya, Kota Bogor tuh sekarang sebenarnya kan kita kan diprediksi itu mengalami bonus demografi itu tahun 2045 ya. Jadi 2045 itu akan banyak sekali anak muda semua di Indonesia ini. Tapi Bogor itu sebenarnya sekarang udah merasakan. Dari mulai wali kotanya muda, ketua Kadinnya muda, HIPMI-nya muda, Dirut PD Pasarnya muda. Sebenarnya ini kalau menurut saya kan ini kekuatan ya. Bagaimana kita berkolaborasi, bekerja sama untuk membangun Kota Bogor ini. Sayang Bu Sekda nggak datang, ya. Jadi ini anak-anak muda ini mau diarahkan kemana gitu maksud saya ini. Karena ini potensial semua. Ya. Kalau Mbak Nisa apa nih kira-kira yang bisa kontribusi apa kira-kira untuk peningkatan ekonomi ini? Yang akan HIPMI sumbangsihkan untuk Kota Bogor.
Jadi memang program prioritasnya HIPMI itu kita dalam waktu dekat melahirkan 1.000 pengusaha. 1.000 pengusaha. 1.000 pengusaha. Saya pikir 1.000 pengusaha itu bukan angka yang muluk-muluk. Ya. Karena nggak banyak. UMKM di Kota Bogor aja ada 27.000. Kalau menurut data Dinkop ya gitu. Ya. Tapi kita targetnya 1.000 pengusaha dengan kualitas yang baik. Itu aja. 2022 tuh 1.000 pengusaha. 2023. 2023. Oke. Tepuk tangan untuk HIPMI nih. Luar biasa ini. Kang Rudi, apa nih? Pemuda nih. Pemuda Harapan Bangsa. Wali Kota Pemuda. Pemudi harapan saya. Baik, di closing statement ini mungkin saya mewakili dari Ketua Sabtabela bahwa KNPI adalah wali kotanya pemuda di Kota Bogor. Betul. Kita harus sepakati itu bahwa semua seperti dinas, OPD dan lain-lain ada di KNPI. Yang tidak ada hanya bidang kelautan karena tidak ada laut di kita. Yeah. Kan begitu. Jadi prinsipnya kami ke depan itu simpel saja. Mudah-mudahan pemerintah Kota Bogor tidak baperan karena ke depan kami akan kritis dan memberikan satu saran dan masukan solusi ke depan. Yeah. Karena ketika kita kritis tapi tidak bisa memberikan solusi itu yang tidak baik dan tidak pas. Mudah-mudahan itu bisa ditangkap oleh pemerintah Kota Bogor karena kita ingin berpartner, kita ingin berkolaborasi dan lain-lain. Mudah-mudahan ini bisa ditangkap oleh pemerintah Kota Bogor, dalam hal ini bisa disampaikan oleh Pak Dirut nanti dengan teman-teman di HIPMI dan Kadin, bahwasanya kita semua punya konsep yang sama, bagaimana untuk memajukan Kota Bogor ke depan. Sekali lagi, berbicara ekonomi adalah berbicara bagaimana angka penurunan grafik pengangguran di Kota Bogor bisa menurun. Kalau hilang sulit, tapi menurun. Itu yang menjadi kesimpulan kita pada hari ini. Terima kasih. Kayaknya Kang Rudi ini kekeh nih, di pengangguran terus nih Pak Dirut nih ya. Nih Pak Dirut, ini ini mudah-mudahan bisa disampaikan nih ke Kang Bima nih. Ini ya, nilainya 6 dari KNPI ya. Dari HIPMI dikasih nilai 8. Dikasih nilai 7 sama Kadin ya. Bukan berarti belum baik menurut teman-teman, sudah baik tapi masih perlu peningkatan-peningkatan lain. Jadi mohon untuk bisa disampaikan kalau ketemu. Nah, kira-kira apa nih closing statementnya dari Pak Dirut dalam rangka kita tadi ajakan untuk berkolaborasi ya dalam rangka peningkatan ekonomi Kota Bogor tahun depan. Oke, silakan. Makasih Kang. Ya kalau dari program-program kan udah tadi semua ya. Kalau saya sih lebih konkretnya, tadi saya bisikin ke Kang Rudi, acara gini jangan setahun sekali. Ya. Kalau saya mengusulkan 3 bulan sekali. Nah mungkin, tepuk tangan dong. Nah next nanti bisa jadi yang di depan KNPI atau juga saya lebih setuju Kadinnya. Kadin sebagai induk. Di depan ya Kadin di ya. depan sebagai organisasi bikinlah coffee morning atau apalah istilahnya ya. Kita ngopi setelah maghrib misalnya atau pagi-pagi dulu kan kita di Kadin juga ada ya. Kita bikin yang ngundang, kita bahas hal-hal begini karena akan lebih cair. Apakah di pertemuan santai itu wali kota nggak akan datang? Pasti datang. Nah jadi kita bikin suasana-suasana yang lebih rileks ya. Tapi ide-ide dari ini bisa membantu masukan dan usulan ke pemerintah. Dan saya pikir sih, saya yakin betul ya teman-teman apalagi KNPI ya pasti punya semangat dan niat bagaimana kita tinggal di Bogor, bagaimana kita memberikan masukan dan ide-ide untuk membangun Kota Bogor. Di saat Bogor baik, makmur, sejahtera, pasti kita juga akan kebagian dari efek itu. Itu sih Kang. Baik, terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi untuk para narasumber. Akhirnya waktu juga yang harus memisahkan kita. Jadi saya ucapkan terima kasih para pemirsa semua yang sudah menyaksikan talk show ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bisa memberikan kontribusi yang nyata bagi peningkatan pembangunan Kota Bogor. Terima kasih untuk Pak Dirut yang sudah meluangkan waktunya meskipun di tengah kesibukannya pasti sangat sibuk sekali hari ini. Teh Nisa juga terima kasih atas kehadirannya. Kang Felix, Kang Rudi terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan kita bisa
ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih saya ucapkan sebagai moderator atas perhatiannya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.